Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 971 Elemen Waktu 4. Lihat, setelah para kontestan berkumpul, pohon-pohon aneh yang tampak seperti bunga pemakan manusia memuntahkan serangga aneh dengan sari buah di mulutnya yang besar. Ketika mereka baru saja dimuntahkan, tubuh mereka tidak besar. Panjangnya paling banyak beberapa meter. Namun, saat jatuh ke tanah, tubuh cacing itu tiba-tiba membengkak. Zizizi. Selain itu, suara yang tak terlukiskan datang dari tubuh mereka. Dalam waktu singkat, tubuh cacing terbesar membengkak hingga puluhan meter. Bentuknya sangat aneh, dan ciri-ciri serangga hanya sebagian dari tubuhnya. Tubuh mereka berisi organ dari berbagai hewan dan tumbuhan, dan tubuh mereka tampaknya disatukan oleh lebih dari 10 spesies. Mereka sangat menakutkan. Di dunia luar, para kontestan dan penonton tidak merasakan banyak fluktuasi energi yang kuat dari mereka, tetapi aura kehidupan yang sebanding dengan level totem menyelimuti tubuh mereka seperti matahari yang luas. Ada total 5 cacing luar angkasa tingkat totem dan 45 cacing luar angkasa tingkat penguasa. Sangat sedikit. Setelah menemukan bahwa hanya ada 45 cacing luar angkasa tingkat tuan, kurang dari 100, penantang percobaan yang tersisa dari negara totem langsung merasa bahwa itu tidak cukup. Pohon Dewa Karet melihat ke atas dan merasa cukup untuk menjejalkan celah di antara giginya. Namun, jika itu mengandung kekuatan hidup, itu tidak terlihat menakutkan. Bahkan Space Worm tingkat 5 totem tidak terlihat sekuat Pangeran Naga Hijau yang baru saja dibunuh secara instan. Pada saat ini, ketika mereka menemukan ekspresi tidak puas dari para kandidat, sudut mulut banyak dewa yang dipimpin oleh Dewa Babi tiba-tiba meringkuk. Hehe, mereka sepertinya tidak tahu apa yang mereka hadapi. Sesaat kemudian, total 20 kontestan diteleportasi ke berbagai posisi di penghalang uji coba. Pada saat ini, teleportasi pohon surgawi abadi sangat khusus. Setiap pembudidaya yang baru saja memasuki penghalang percobaan memiliki cacing kosmik yang menggerakkan tubuhnya di depan mereka. Mata mereka merah tua dan hijau tua, dan air liur menetes dari mulut mereka yang ganas, seolah-olah mereka sudah sangat lapar. Mereka sangat lapar sehingga mereka hampir kehilangan akal. Cacing luar angkasa. Swoosh. Satu persatu, Great Light Flowers tingkat Overload yang baru saja masuk melepaskan ribuan cahaya di bawah peningkatan bakat penguatan elemen cahaya Bistamer, menyerang makhluk jahat di depan mereka yang memiliki kecoa sebagai tubuh utama dan karakteristik banyak ras, seperti gorila, pohon willow, naga, dan burung phoenix. Bum 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 bum. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Space Worm berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali. Gerakan itu menyebabkan ledakan dahsyat di tubuhnya. Dalam asap yang mengepul, ia hanya terus menggerakkan tubuhnya dan berjalan menuju mangsanya dengan mata merah. Murid tuan dan penjinak binatang menyempit. Dalam waktu singkat, kurang dari beberapa detik setelah persidangan dimulai, seorang kandidat dicabik-cabik oleh Space Worm dan ditelan ke dalam mulutnya. Adegan ini membuat banyak penonton yang memperhatikan trial barrier di dunia luar melebarkan mata dan menutup mulut. Situasi ini juga terjadi di tempat lain. Dalam sekejap, 2 dari 20 kelompok kandidat yang masuk tewas dan dimakan Space Worm. Ini membuat hati para Beastamers dari 7 negara yang tidak berpartisipasi dalam uji coba, serta para Beastamers yang baru saja pergi pada menit terakhir, berlomba. Lagi pula, gelombang pertama cacing luar angkasa yang ditemui para peserta uji coba hanya berada di tingkat penguasa. 5 Space Worms tingkat totem masih mencari mangsa dari jauh. Tingkat kuasi totem. Pada saat ini, para ahli yang menonton persidangan memiliki tatapan yang dalam saat mereka menilai. Kekuatan fisik masing-masing dari 45 cacing luar angkasa tingkat penguasa di sini sebanding dengan tingkat totem. Serangan tuan biasa tidak berbeda dengan menggaruk gatal untuk mereka. Mungkin bahkan jika seorang penguasa terkemuka ingin mengalahkan cacing luar angkasa ini, itu harus membayar mahal. Ini bahkan jika Space Worms ini tidak memiliki kartu truf lainnya. Hehe. Karena kemampuan untuk melahap dan berevolusi, kekuatan fisik ras Space Worm cukup untuk menghancurkan naga dan memiliki ketahanan elemental yang sempurna. Melihat ini, Dewa Babi berkata, meskipun cacing luar angkasa yang dihidupkan kembali ini berada dalam kondisi enfeeble yang sangat lapar, dalam hal kekuatan, mereka benar-benar layak menjadi binatang buas. Jika kamu meremehkan mereka,
tunggu kematian. Oh benar, perlu disebutkan bahwa cacing luar angkasa di depan kita ini hanya dapat dianggap sebagai prajurit dalam ras besar mereka. Mereka hanya memiliki kekuatan fisik dan tidak menguasai kekuatan transenden. Yang benar-benar menakutkan adalah keluarga kerajaan itu. Kemampuan mereka semua sebanding dengan keterampilan surgawi. Aku harap kita tidak akan bertemu satu sama lain di masa depan. Mendengar itu, ekspresi banyak ahli dari faksi berubah. Pada saat ini, ada penantang percobaan yang pada dasarnya tidak bisa menahan Space Worm dan hanya bisa melarikan diri. Ada juga mereka yang hampir tidak bisa melawan cacing, dan bahkan ada orang yang bisa dengan mudah membunuh Space Worms level Overload. Misalnya, pohon Dewa Karet di tanah asal memiliki keunggulan satu tingkat lebih tinggi. Selain penguatan Beastamer, masih mudah untuk berurusan dengan Space Worm tingkat penguasa yang tidak mencapai puncaknya. Guntur, serangan hebat. Dengan ledakan, cambuk pohon karet yang terbungkus petir terayun ke bawah di angkasa, langsung menghancurkan Space Worm yang mirip kelabang di depannya. Setelah berurusan dengan Space Worm, itu hancur menjadi sejumlah besar kekuatan hidup yang melonjak ke dalam tubuh seseorang. Pada saat ini, baik itu pohon Dewa Karet atau pohon Sprite Charney, mereka merasa bahwa rentang hidup mereka telah diperkuat setidaknya selama 10 tahun, serta lebih dari 1 juta titik kekuatan hidup. Itu sangat tidak bisa dipercaya. Bab 972 Elemen Waktu, 5. Tidak buruk, tidak buruk. Mata pohon Dewa Karet itu berbinar. Jika itu masalahnya, selama dia mengalahkan sebagian besar cacing luar angkasa dan memakan bayi ginseng itu, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk memiliki kekuatan totem kelas atas. Kita harus segera menemukan Siyu itu. Pohon Dewa Karet sangat khawatir bahwa Siyu telah memprovokasi cacing luar angkasa tingkat totem selama proses berburu cacing luar angkasa tingkat penguasa, menyebabkan bayi ginseng itu dimakan oleh orang lain selain itu. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi kerugian besar. Di mana Siyu? Bukan hanya pohon Dewa Karet. Saat teleportasi berlanjut, tatapan banyak orang mulai mencari Siyu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa banyak kandidat pasti tidak akan membiarkan persidangan Siyu berjalan begitu lancar. Ya, ini cacing luar angkasa. Pada saat ini, Siyu, yang berada di penghalang, juga melihat Space Worm di dekatnya. Itu adalah Space Worm yang terlihat seperti belalang besar. Tubuhnya juga mengandung karakteristik dari berbagai ras. Kelelawar, elang, naga, itu sangat aneh. Saat ini, dia menatap Siyu dan yang lainnya dengan haus darah. Seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah kegembiraan. Saat ini, Space Worms yang dihidupkan kembali hanya memiliki keinginan paling naluriah untuk berburu dan bertarung. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan adalah apakah makhluk di depan mereka dapat memberi mereka nutrisi yang banyak setelah memakannya. Tanpa diragukan lagi, Siyu dan bayi ginseng di pundaknya adalah suplemen langka untuk Space Worm di depannya. Mereka jauh lebih bersemangat daripada Space Worms lainnya saat melihat kontestan lainnya. Apa yang akan mereka lakukan? Pada saat ini, melihat bahwa Siyu dan baby ginseng telah menghadapi cacing kosmik yang bahkan sulit dihadapi oleh penguasa kelas atas, penonton dari berbagai negara menjadi serius. Jika itu naga hijau, mereka percaya bahwa itu harus bisa menang semudah pohon Dewa Karet. Tapi saat ini, Siyu hanya memiliki baby ginseng sebagai hewan peliharaan tipe tanaman. Baby ginseng, light clearing cannon. Siyu berdiri di tempat. Baby ginseng masih duduk di bahu Siyu. Semua orang melihat bahwa ketika Space Worm di depan mereka berubah menjadi Afterimage dan terbang, baby ginseng juga mengangkat tangannya. Hampir seketika, skill tingkat tinggi seperti Time Fruit dan Clear Sky diaktifkan. Matahari di langit berbintang bahkan lebih menyilaukan. Level baby ginseng juga telah mencapai level overload. Selain itu, di bawah peningkatan hari cerah tingkat maksimal, ia melepaskan sinar penyimpanan energi yang juga sesuai dengan kecakapan Dao Profisiensi. Sebuah bola cahaya seukuran kelereng dan mengandung kekuatan mengerikan langsung muncul di depan ujung jari baby ginseng. Cahaya yang menyilaukan dan energi yang melonjak tiba-tiba memuntahkan, berubah menjadi pilar cahaya yang memanjang yang membuat cacing kosmik terbang-terbang. Retakan. Dengan suara tubuhnya hancur, tubuh Space Worm di udara ambruk. Tiba-tiba dikirim terbang oleh pilar cahaya ini, menghancurkan beberapa pohon besar. Melihat hal tersebut, para kontestan dari 7 negara melebarkan mata.
Ini adalah bayi ginseng suplemen tingkat raja. Dalam satu pertukaran, itu mengusir Space Worm, membentuk kontras yang tajam dengan Big Light Flower tingkat penguasa yang baru saja menggores Space Worm. Namun, tidak cukup. Tiba-tiba, beberapa orang dengan cepat menemukan bahwa meskipun cacing luar angkasa ditembus oleh satu serangan dan memiliki luka yang cukup besar di tubuhnya, ia dengan cepat terbang lagi tanpa luka besar. Itu memandang Xiyu dan Baby Ginseng dengan lebih kejam. Melihat ini, Xiyu dan Baby Ginseng sedikit merenung. Kekuatan fisiknya memang kuat. Tidak, serangan Xiyu dan yang lainnya tidak bisa memberikan pukulan fatal pada Space Worm itu. Namun, kekuatan serangannya sudah bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan sudah lebih kuat dari kebanyakan kontestan. Seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan Space Worm setelah pertempuran, kan? Jika itu di masa lalu, tidak ada yang berani menebak bahwa hewan peliharaan suplemen tingkat raja bisa mengalahkan Space Worm tingkat penguasa. Namun, pada saat ini, mereka sebenarnya merasa tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, bayi ginseng, ayo pergi. Butuh terlalu banyak upaya untuk menyelesaikannya. Itu tidak layak. Dia akan menunggu untuk menghapus semuanya sekaligus. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiyu dan Baby Ginseng mengaktifkan Earth Escape Skill dan bersembunyi di bawah tanah bersama. Di depan Space Worm tipe belalang ini, mereka kabur, mereka kabur. Mereka langsung menggunakan Earth Escape untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, tidak hanya para penonton yang tertegun, bahkan Space Worm pun tercengang. Kemudian, ia mengejar dengan marah, menggunakan kekuatannya yang mengejutkan untuk menghantam tanah dan cakarnya yang tajam untuk menggali ke dalam tanah untuk mengejar makanan. Tapi yang jelas, cacing ini tidak pandai menggali lubang, dan tidak memiliki gen ras yang pandai dalam pertempuran bawah tanah. Itu lebih seperti cacing tanah. Dia kabur. Apa yang sedang terjadi? Sialan, apa yang terjadi? Xiyu memilih untuk menghindari pertempuran saat menghadapi Space Worm tingkat Overload, langsung memukau para kontestan dari 7 negara. Itu juga membuat para kontestan dari negara totem terlihat bingung. Tunggu sebentar, tolong jangan beritahu mereka bahwa strategi Xiyu dalam uji coba ini adalah menonton kontestan lain melawan Space Worms. Kemudian, dia akan bersembunyi di bawah tanah dan mencari kesempatan untuk mengambil sisa-sisa. Pada saat ini, para legenda dari 6 negara lainnya bahkan curiga bahwa sumber surgawi berbohong kepada mereka. Sesaat kemudian, di bawah tatapan tertegun semua orang, sosok Baby Ginseng muncul di tanah lagi. Namun, sosok Xiyu tidak muncul lagi. Sepertinya, dia masih di bawah tanah. Xiyu tidak punya pilihan. Jika dia ingin menghindari kerusakan dari penghancuran diri tetapi tidak diizinkan menggunakan peralatan, dia hanya bisa menggunakan Earth Escape dan jarak aman tertentu dari tubuh utama Baby Ginseng. Bab 973 Elemen Waktu 6. Untungnya, berdasarkan perhitungan link sebelumnya, tidak akan ada masalah. Pada saat ini, Baby Ginseng, yang membiarkan tiruannya lolos bersama Xiyu, berdiri di tanah dan memandangi langit berbintang. Bagaimanapun, itu pasti itu. Berdengung, berdengung, berdengung. Detik berikutnya, bayi ginseng yang awalnya hanya seukuran lobak, menggunakan skill penggandaan. Ledakan. Tubuh awalnya yang kecil langsung berlipat ganda menjadi lebih dari 100 meter. Pada saat yang sama, aroma mengejutkan dikeluarkan oleh Baby Ginseng. Dalam sekejap, aroma ini menyapu ke segala arah seperti tornado. Tunggu, apa yang dilakukan bayi ginseng itu? Di mana Xiyu? Mengaum, mengaum. Pada saat itu, teriakan setan naik dan turun di penghalang percobaan, membuat banyak orang tidak mempercayai mata mereka. Bayi ginseng ini berinisiatif melepaskan kekuatan nutrisinya untuk menarik musuh. Ini, orang-orang dari wilayah Donghuang, Whitebrook, Gaosuan, dan lainnya yang telah menonton Liga Nasional tidak asing dengan perilaku Baby Ginseng saat ini. Namun, justru karena mereka tidak asing sehingga mereka sangat terkejut dan bingung. Xiyu menarik monster lagi. Mengapa? Tidak apa-apa jika mereka menarik monster di Liga Nasional, tetapi mereka semua adalah monster transcendent level rendah dan monster level komandan. Xiyu dan yang lainnya dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan pencegahan Eleven. Tapi sekarang, ada 6 totem dan lusinan penguasa terkemuka di sini. Apakah Xiyu gila, atau Baby Ginseng gila?
Bahkan dengan serangan naga hijau sebelumnya, tidak mudah menghadapi begitu banyak musuh bersama-sama, bukan? Apalagi, hanya baby ginseng yang bisa bertarung sekarang. Pada saat ini, belum lagi negara totem dan berbagai binatang dewa, bahkan orang-orang Dong Huang sendiri, selain sejumlah kecil orang yang tahu, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Siyu. Apakah dia gila? Awalnya, mereka berharap Renes dan para pemburu lainnya akan segera menemukan Raja Naga Tiran Siyu, Juggernaut Naga Hitam, dan Dewa Pohon Asal. Ketika mereka melihat bayi ginseng Siyu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menarik musuh, mereka terkejut. Di sana, pada saat ini, saat baby ginseng berubah, lusinan cacing luar angkasa di penghalang uji coba melihat ke arah dengan mata menyala. Termasuk 5 Space Worms tingkat totem yang kuat. Meskipun mereka dievaluasi oleh Dewa Babi sebagai prajurit kecil di antara cacing luar angkasa, dengan kekuatan yang kuat dari cacing luar angkasa tingkat tuan barusan sebagai perbandingan, tidak ada yang berani meremehkan orang-orang ini. Bahkan jika itu adalah pohon Dewa Karet, dapatkah itu menangani satu saja? Penonton di luar memiliki banyak pertanyaan. Namun, pada saat ini, kelompok monster ini, dan bahkan kelompok kontestan negara totem, termasuk pohon Dewa Karet, melihat ke arah mutasi baby ginseng. Mereka semua tertarik dengan fluktuasi yang dilepaskannya. Tidak baik, terutama pohon Dewa Karet, Renes. Ketika melihat pemandangan ini, ia berakselerasi ke arah bayi ginseng, takut akan dimakan oleh cacing kosmik itu. Setelah melepaskan gelombang wewangian yang memenuhi penghalang percobaan dan menjadi sumber dari semua rasa lapar, baby ginseng dengan cepat kembali ke ukuran normalnya. Itu mulai bersembunyi di bawah tanah, menunggu sejumlah besar musuh berkumpul. Adegan aneh seperti itu membuat ekspresi banyak faksi menjadi serius. Pada saat ini, mereka hanya dapat menganalisis bahwa baby ginseng mungkin ingin menarik banyak musuh untuk bertarung dalam pertempuran yang kacau dan menuai keuntungan. Adapun kemungkinan lain, tidak ada yang bisa menganalisisnya. Apakah kamu ingin menang dengan taktik? Bahkan binatang surgawi sampai pada kesimpulan ini. Tidak ada yang akan berpikir ke arah mana baby ginseng ingin membunuh semua musuh sendirian. Aba-aba, oh tidak, oh tidak. Pada saat ini, ketika melihat sejumlah besar cacing luar angkasa dan begitu banyak totem dan tuan berkumpul, prediction all adalah yang paling panik. Rasanya strategi Siyu untuk memikat musuh dan membimbing mereka untuk membunuh satu sama lain mungkin gagal. Karena ini terlalu mirip dengan ramalannya. Baby ginseng akan dikejar oleh sekelompok totem dan tuan, lalu, tepat setelah itu akan dimakan oleh totem. Ini, jika ramalannya akurat, Siyu dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Tidak, dia tidak bisa bermain seperti ini. Dia akan gagal. Apa yang salah denganmu? Pada saat ini, kucing permata melihat pupil pucat teman lamanya di sampingnya bergetar. Tidak, strategi ini terlalu berbahaya. Kamu akan dimakan, kata burung hantu dengan gugup. Kucing permata, stabil karena harus dimakan. Burung hantu, itu dimakan. Dalam firasatku, bayi ginseng Siyu mungkin akan dimakan oleh totem. Itu, dalam bahaya. Ini akan mati. Prediction all berteriak kaget. Itu menyebabkan Beastamers di sekitar Dong Huang melihatnya satu demi satu. Kemudian, ekspresi mereka menjadi serius dan ekspresi mereka berubah. Meskipun semua orang tahu bahwa firasat burung hantu tidak dapat diandalkan, saat ini. Dari situasi saat ini, mungkin ada kemungkinan besar untuk memverifikasi ramalan yang baru saja disebutkan burung hantu itu. Mustahil. Ekspresi Gao Xuan, Yin Zhengfan, dan yang lainnya berubah. Meong meong meong. Pada saat ini, Guru Ying menatap burung hantu itu dengan kaget. Tunggu, apa yang dikatakan penyihir tua ini? Baby ginseng yang telah meramalkan hewan peliharaan Siyu, akan dimakan. Tunggu sebentar, apakah prediksi masa depan burung hantu memberi umpan balik kekuatannya setiap kali berhasil? Tiba-tiba, kucing permata itu memandangi prediction all dengan ekspresi aneh. Saat ini, segera, sekelompok besar Space Worms berkumpul. Menghadapi sekelompok besar serangga mutan luar angkasa, Renes dan kontestan lain dari negara totem tidak berani terlalu dekat. Bab 974 Elemen Waktu 7. Lagi pula, akan buruk jika kelompok Space Worms ini menargetkan mereka. Mungkinkah itu ingin menggunakan orang lain untuk membunuh kita dan menggunakan Space Worm untuk berurusan dengan kita? Pada saat ini,
Pohon Dewa Karet, Renes, memikirkan kemungkinan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan marah. Ini jelas rencana mereka. Siyu benar-benar mengambil langkah pertama. Namun, bukankah Siyu dan yang lainnya khawatir menarik kematian jika mereka menggunakan baby ginseng untuk memikat cacing luar angkasa ini? Pada saat itu, dengan 5 Space Worms tingkat totem memimpin, sejumlah besar Space Worms telah berkumpul di sini. Namun, ketika mereka melihat sumber wewangian yang tiba-tiba menghilang, mereka menjadi sangat mudah tersinggung. Untuk Space Worms yang tidak memiliki rasionalitas dan tidak memiliki kekuatan transenden saat ini, meskipun mereka memiliki semua kekuatannya, masih terlalu sulit untuk menemukan bayi ginseng yang menggunakan kekuatan waktu dan Earth Escape untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, jika digunakan dengan tepat, kelompok Space Worms ini memang bisa digunakan sebagai saber untuk menyelesaikan banyak masalah sulit baby ginseng. Namun, ketika memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, sangat tidak perlu menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Saat semua Space Worms sedang mencari baby ginseng tiba-tiba muncul dari tanah lagi. Di tanah, baby ginseng memadatkan sayap cahaya dan perlahan terbang, melihat sekeliling. Terlebih lagi, itu mengeluarkan aroma yang mengejutkan lagi. Dalam sekejap, Space Worms mengamuk. Cacing langit berbintang setinggi 100 meter yang tampak seperti laba-laba bencana alam dengan puluhan kaki naga dengan cepat menginjak tanah dan bergerak ke arah aroma. Di belakangnya, sejumlah besar Space Worms mengejarnya. Ya, baby ginseng berubah menjadi sayap ringan dan berbalik untuk berlari. Itu terbang di langit dan langsung mengekspos dirinya ke Space Worms. Pada saat yang sama, ia juga mengekspos dirinya ke pohon Dewa Karet Mahkota Guntur dan yang lainnya. Jangan tertipu. Melihat ini, ekspresi Genesis Trigat dan yang lainnya berubah. Bayi ginseng itu ingin kalian membunuh satu sama lain dengan sendirinya. Jangan tertipu. Pada saat ini, siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa baby ginseng menggunakan dirinya sendiri untuk memikat musuh ke pohon Dewa Karet. Berbagai faksi sangat terkejut bahwa Siyu, yang telah menunjukkan kekuatan tak terkalahkan sebelumnya, akan benar-benar memilih strategi seperti itu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ini sepertinya menjadi strategi terbaik. Aku tidak akan tertipu. Melihat ini, Thunder Crown Rubber Divine Tree mengungkapkan ekspresi menghina dan berbalik untuk pergi lebih dulu. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah. Space Flying Bug tingkat totem yang terlihat seperti hiu langsung menyusul laba-laba besar dengan kecepatan yang mengejutkan dan mendekati baby ginseng. Itu membuka mulut jurangnya yang besar, ingin melahap baby ginseng dalam satu gigitan. Yi, tolong! Di langit, bahkan jika baby ginseng, yang melambaikan sayap cahaya, menggunakan buah waktu untuk melangkah ke tingkat penguasa, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan space tingkat totem cacing. Ia langsung berteriak minta tolong pada Thunder Crown Rubber Divine Tree di kejauhan. Di sampingnya, ada 5 cacing luar angkasa tingkat totem dan lusinan cacing luar angkasa tingkat penguasa yang mengincarnya dengan tamak. Dalam situasi ini, bahkan jika itu adalah ayah kandungnya atau bahkan seorang kontraktor, mereka mungkin belum tentu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan baby ginseng. Namun, di bawah perubahan ekspresi yang cepat dari Thunder Crown Rubber Divine Tree, ia masih tiba-tiba mengulurkan lengan karetnya yang besar dan meraih baby ginseng. Tidak peduli apa, itu tidak ingin bayi ginseng yang begitu lezat jatuh ke mulut cacing mayat ini. Namun, pohon Dewa Karet Mahkota Petir berani mengandalkan kekuatannya untuk tetap tinggal di menit terakhir, tetapi sekutunya begitu ketakutan oleh pasukan serangga sehingga mereka tiba-tiba mundur. Karena baby ginseng, Space Worms dengan cepat mendekati pohon Dewa Karet, dan baby ginseng berada di tengah pertempuran antara kedua pihak. Situasi saat ini juga sangat buruk. Hidup dan mati. Ledakan. Cambuk pohon anggur dari Thunder Crown Rubber Divine Tree dekat dengan baby ginseng. Tapi di detik berikutnya, apa yang membuat tatapan Thunder Crown Rubber Divine Tree meledak adalah bahwa itu masih selangkah lebih lambat. Mulut tajam Space Flying Bug yang seperti hiu telah menyelimuti langit di atas baby ginseng. Saat ini, tidak ada pihak yang bisa memahami perkembangan uji coba ini sama sekali. Semua orang pada dasarnya dapat memastikan bahwa bayi ginseng adalah tubuh utama dari bayi ginseng. Pada saat itu, baby ginseng hampir menggunakan nyawanya untuk menarik monster.
Namun, sebelum kedua pihak bertarung, itu akan mati terlebih dahulu. Strategi duduk santai dan menuai keuntungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. Merebut Dewa Pohon Genesis, yang baru saja membujuk pohon Dewa Karet untuk tidak jatuh ke dalam perangkap, segera sangat cemas ketika melihat baby ginseng akan jatuh ke mulut Space Worm. Dia mengutuk pohon Dewa Karet, tidak mengerti mengapa gerakannya sangat lambat. Sialan, lebih cepat. Frekuensi fusi pohon Dewa Karet dan kontraktor telah mencapai momen paling intens, tetapi gerakan mereka masih lebih lambat daripada Space Worm. Semua orang melihat bahwa baby ginseng akan dilahap oleh Space Worm. Pohon dunia, binatang dewa, dewa, legendaris, dan para kontestan semuanya sangat serius. Ah! Pada saat ini, burung hantu berteriak ketakutan. Itu telah meramalkan kematian temannya. Sial, 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 sial. Untuk apa kau berteriak? Di sampingnya, kucing permata itu mengutuk. Tunggu saja terobosannya. Ketika selesai berbicara, banyak orang melihat baby ginseng. Itu akan ditelan, bayi ginseng ini dengan kekuatan luar biasa, bayi ginseng ini yang bahkan tidak memiliki bistamer di sampingnya. Tiba-tiba tersenyum. Bab 975 elemen waktu, 8. Auranya naik terus. Poin energi, 99.990.000. Pertama, buah waktu diaktifkan secara maksimal. Gelombang energi yang menakutkan naik dari tubuhnya. Perubahan ini tidak membuat pohon Dewa Karet dan yang lainnya peduli. Mereka hanya merasa aura bayi ginseng saat ini semakin menggoda. Namun, pada saat berikutnya, saat seluruh tubuh bayi elemen kayu ginseng dipenuhi api, auranya menjadi aneh. Ledakan. Poin energi. Itu langsung melebihi 100 juta. Baby ginseng, yang menggunakan api kehidupan untuk membakar kekuatan hidupnya, tingkat energinya meningkat seketika. Itu bahkan lebih menakutkan daripada fluktuasi energi pada Eleven dan Bugi. Saat ini, seperti letusan sebelum kematian, membuat semua orang tiba-tiba melihat ke atas. Itu membakar hidupnya. Kamu ingin menggunakan ini untuk melarikan diri. Baik itu binatang dewa, dewa, atau legendaris, mereka menemukan kekuatan baby ginseng saat ini dan tiba-tiba mendekati totem dengan ekspresi tidak percaya. Kekuatan bayi ginseng tingkat raja sebenarnya bisa langsung mencapai tingkat totem. Ini hanyalah. Jika itu adalah kekuatan saat ini, itu mungkin benar-benar dapat meletus dengan kecepatan yang lebih kuat dan melarikan diri dari Devourer of the Space Worm untuk membiarkan Space Worm dan pohon Dewa Karet bertemu. Namun, yang membuat banyak ahli terbelalak adalah bayi ginseng yang tiba-tiba meletus dengan energi yang sangat kuat ini tidak mau lepas dengan kekuatan ini. Alih-alih, di detik berikutnya, energi pada tubuh baby ginseng mulai mengembang dan meledak. Setiap makhluk yang hadir sangat akrab dengan perubahan bentuk gelombang energi yang akrab ini. Penghancuran diri. Bayi ginseng ini benar-benar mulai hancur sendiri. Pada saat ini, Black Dragon Juggernaut, Tyrant Dragon King, dan Genesis Tree God pertama kali tertegun. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi kaget karena tidak percaya. Legendaris dari 7 negara, berbagai binatang dewa, dan berbagai setengah dewa totem memiliki ekspresi yang mengejutkan. Mereka tidak percaya perubahan yang mereka lihat di depan mereka. Tunggu sebentar. Mengapa? Mengapa bayi ginseng ini memilih untuk menghancurkan diri sendiri? Itu jelas tidak dalam situasi putus asa sama sekali. Menggunakan kekuatan-kekuatan hidup yang membakar, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, ia juga bisa mengisi kembali kekuatan hidupnya melalui berbagai sumber. Pada akhirnya, serangkaian letusan hanya untuk penghancuran diri saat ini. Orang ini, mungkinkah, kenapa? Pada saat ini, yang paling merasakan adalah pohon Dewa Karet mahkota petir di dekat baby ginseng. Itu melihat bayi ginseng yang telah menjadi matahari dengan ekspresi terkejut. Mereka merasakan gelombang panas datang dari jauh. Space Worms yang paling dekat dengan baby ginseng juga terpana. Tubuh mereka benar-benar kaku karena fluktuasi energi yang sangat besar. Terutama Space Worm yang menelan bayi ginseng. Rasanya seperti menelan bola cahaya panas. Suara mendominasi baby ginseng datang dari bola cahaya. Yi, aku matahari. Ya satu. Matahari dan bulan bersinar, meledak. Pertama, melalui kontrol tanaman keterampilan super yang mendekati transenden, itu mengaktifkan potensinya secara maksimal. Kemudian,
Itu mengaktifkan buah waktu maksimum dan benih api kehidupan dan meletus dengan seluruh potensinya. Pada akhirnya, itu menyulut segalanya melalui skill ledakan bulan. Serangan terkuat. Dengan ledakan, baby ginseng jatuh seperti matahari. Cahaya kuat tak berujung mekar dari tubuh yang menelan Space Worm. Seluruh tubuh Space Worm langsung dilahap oleh cahaya dan api yang kuat. Gelombang energi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, membentuk ledakan yang menyebar. Segala sesuatu dalam jangkauan ledakan langsung disublimasikan. Seluruh langit pertama kali menjadi gelap. Dengan ledakan keras, itu menciptakan dunia milik malam, mengubah seluruh fenomena penghalang. Langit gelap dan bulan malam yang cerah membuat semuanya sunyi. Tepat di belakangnya, matahari yang menyilaukan perlahan terbit dan berlama-lama dengan bulan. Di bawah pergantian matahari dan bulan. Ledakan. Gelombang ledakan bulan menyapu lagi. Cahaya kuat tak berujung menyebar di sekitarnya. Pada saat ini, tubuh Space Worms di dekatnya mengalami serangan yang merusak. Pohon Dewa Karet, yang relatif dekat, merasakan gelombang panas yang mematikan, dan matanya masih dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Api, saat mundur dengan gila-gilaan, nyala api yang mengejutkan di depannya masih tiba secara instan. Apa sebenarnya ini? Pada saat ini, masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, mereka tidak mengerti mengapa bayi ginseng tingkat raja dapat melepaskan gelombang yang begitu kuat ketika gelombang itu hancur sendiri. Saya tidak makan lagi, saya tidak makan lagi. Biarkan aku pergi. Saat ia berteriak putus asa, tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kelompok Space Worms tidak diragukan lagi langsung ditelan oleh cahaya. Cacing luar angkasa tingkat Tuan hampir seketika hilang, dan cacing luar angkasa tingkat totem juga menghadapi dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya menurut fisik mereka. Adapun para kontestan dari negara-negara totem yang telah meninggalkan medan perang di awal, mereka masih melarikan diri, tetapi ledakan besar yang tak dapat dijelaskan menyapu dari belakang secara langsung membuat mereka gemetar hebat. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Pada saat ini, keinginan mengejutkan mereka untuk hidup membuat mereka berakselerasi lagi dan melarikan diri ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Namun, ledakan itu menyebar lebih cepat. Cahaya ledakan langsung menyelimuti sebagian besar penghalang percobaan dengan baby ginseng sebagai pusatnya. Kekuatan destruktif yang disebabkan olehnya benar-benar menghancurkan segalanya dalam satu nafas. Kecepatan kontestan negara totem tidak cukup bagi mereka untuk lolos dari ledakan yang begitu kuat. Mereka hampir merupakan sekumpulan makhluk yang kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Bab 976 Elemen Waktu 9. Pada saat ini, saat penghalang percobaan yang diciptakan oleh pohon surgawi abadi diselimuti cahaya, banyak dewa membuka mulutnya lebar-lebar. Banyak dewa menyaksikan semua ini dengan kaget, dan legenda dari 7 negara bahkan lebih tercengang. Mereka akhirnya tahu apa arti legendaris sumber surgawi. Penghancuran diri. Itu sebanding dengan penghancuran diri dari bentuk kehidupan mekanis tingkat totem. Ini adalah kekuatan senjata terlarang kelas atas di bawah batasan surgawi. Mengapa? Di dunia luar, adegan di dalam penghalang percobaan sangat spektakuler. Retakan muncul di penghalang percobaan di dekat pusat ledakan saat gelombang energi menyapu. Saat suara memekakkan telinga terdengar, penghalang energi dari penghalang percobaan langsung runtuh. Cahaya energi terbang langsung memenuhi seluruh langit. Totem dan tuan terdekat terkejut, hati mereka hampir melompat keluar. Pada saat ini, seluruh pulau dapat melihat hantu energi ledakan besar yang memenuhi langit di penghalang. Itu adalah tubuh energi putih yang terlihat seperti bayi ginseng. Tampaknya tingginya 10.000 meter. Itu membuka lengan bundarnya dan telah menembus penghalang, seolah-olah sedang memeluk matahari dan bulan di langit berbintang. Itu sangat bahagia. Itu menyenangkan, tetapi penonton terkejut karenanya. Mereka sangat terkejut, dan telinga mereka tidak berfungsi. Gila, gila, gila. Pada saat itu, dewa yang dipimpin oleh Genesis Tree God berteriak dengan gila. Ia tahu bahwa mustahil bagi pohon Dewa Karet untuk bertahan dari serangan ini ketika lemah untuk menembak. Mereka merasa Si Yu dan bayi ginseng itu gila. Dia tidak menyangka Si Yu dan yang lainnya benar-benar memiliki skill penghancuran diri yang pasti membunuh. Apalagi, dia benar-benar mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan warisan surgawi untuk bunga abadi. Tidak heran Si Yu menghilang terlebih dahulu. Jadi dia telah melarikan diri. Namun,
Apakah layak mengorbankan bayi ginseng yang sebanding dengan sumber daya tingkat dewa untuk bunga abadi? Pada saat ini, Dewa Pohon Kejadian, Juggernaut Naga Hitam, dan Raja Naga Tiran juga merasakan ketakutan. Mereka tidak takut pada musuh dengan potensi yang sangat tinggi, tetapi mereka takut pada orang gila dengan potensi yang sangat tinggi. Untuk sumber daya tingkat dewa, Si Yu bisa mengorbankan hewan peliharaannya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Pada saat itu, semua orang terpana dengan strategi penghancuran diri yang dipilih Si Yu. Angin kencang ledakan menyebar dengan gila-gilaan. Dengan kecepatan ratusan meter per detik, itu dengan cepat mempengaruhi seluruh penghalang, menyebabkan kerusakan pada skala yang berbeda. Meskipun kekuatan destruktif yang ditimbulkan terus melemah, itu langsung membuat seluruh penghalang percobaan menjadi berantakan. Tidak ada lagi tanaman. Saat cahaya menghilang, peserta negara totem jelas semuanya punah. Space Worms tingkat tuan sudah pergi. Hanya ada mayat totem besar yang tidak lengkap dan 4 cacing kosmik besar yang hanya memiliki sedikit aura kehidupan yang tersisa, tetapi mereka juga terlihat sengsara. Mereka relatif utuh di tanah yang hangus. Itu menghancurkan diri sendiri, membunuh 2 totem, dan melukai 4 totem, menyebabkan mereka jatuh ke kondisi hampir mati. Setelah Space Worms yang tak terhitung jumlahnya mati, esensi kehidupan yang memenuhi langit melayang di udara. Esensi kehidupan yang begitu besar membuat banyak penonton di luar melebarkan mata. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah sosok yang berdiri di tanah hangus seperti mayat totem. Siapa lagi sosok itu selain Si Yu? Di bawah gelombang energi yang kacau, rambut hitam pendek Si Yu berkibar. Dia menatap mayat dan esensi kehidupan yang memenuhi langit dan mengungkapkan ekspresi puas. Pada saat yang sama, tanda waktu diaktifkan. Di bawah pengumpulan kekuatan waktu, di bawah ekspresi tercengang dari semua legendaris, setengah dewa, dan binatang buas, bayi ginseng yang tampaknya tidak terluka dengan heksagram waktu yang mengalir di matanya berkumpul di langit lagi. Kelopaknya menyala dengan nyala api kehidupan yang kaya. Itu dalam kondisi yang sangat baik, dan murid-muridnya dipenuhi dengan tak terkalahkan. Ya, kemudian, dengan lembut mendarat di bahu Si Yu dan melihat esensi kehidupan yang memenuhi langit bersamanya. Pada saat ini, mata Juggernaut Naga Hitam yang awalnya terkejut, Dewa Pohon Genesis, dan setengah dewa lainnya hampir keluar. Bukan hanya mereka. Pada saat ini, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat menerima bahwa Baby Ginseng, yang baru saja menghancurkan diri sendiri dan menggunakan nyawanya sebagai harga untuk melepaskan serangan hebat, sebenarnya tidak terluka pada saat ini. Itu muncul di bahu Si Yu lagi tanpa efek apapun. Jika serangan itu tidak menghancurkan dirinya sendiri dengan mengorbankan nyawanya, bagaimana mungkin itu memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat? Itu adalah 6 totem dan lusinan tuan terkemuka. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Dewa Pohon Genesis berteriak kaget. Wajah Tyrant Dragon King dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Adapun binatang surgawi, mereka juga memandang Si Yu dan yang lainnya di penghalang dengan tak percaya. Mereka tahu betul apa yang baru saja terjadi. Keterampilan waktu. Setelah hancur sendiri dan mati, ia menggunakan skill elemen waktu untuk membalikkan hidup dan mati dan menyelesaikan kebangkitannya. Di langit, Dewa Babi berkata dengan kaget. Keterampilan waktu tipe kebangkitan. Bahkan jika skill ini hanya super, kelangkaannya jauh melebihi kebanyakan skill divine. Bagaimana itu bisa muncul pada bayi ginseng? Keterampilan kebangkitan waktu. Pada saat ini, saat Dewa Babi terkejut, seluruh Inatela memandang Si Yu dan Baby Ginseng di tengah penghancuran diri dengan tatapan yang sangat tidak percaya. Sulit diterima dan sulit dipercaya. Ada keterampilan seperti itu. Bahkan hewan peliharaan Kaisar Si belum pernah mendengar tentang keterampilan menghidupkan kembali elemen waktu. Bagaimana bisa Bistamer ini, bayi ginseng ini? Pada saat ini, para kontestan dari 7 negara sepertinya tahu apa krisis hidup dan mati yang disebutkan oleh legendaris mereka. Itu sama sekali bukan dari Space Worm atau negara totem. Itu berasal dari Si Yu, iblis yang sering menggunakan kematian sebagai harga untuk membiarkan hewan peliharaan tingkat raja menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan totem. Dia adalah monster. Adapun Si Yu, dia merasakan tatapan dari seluruh pulau dan mengerti bahwa tanda waktu Baby Ginseng telah benar-benar terbuka. Namun, itu bukan masalah besar. Hal semacam ini sama dengan buah abadi. Jika dikatakan,
itu mungkin membuat musuh lebih takut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat dewa babi dan dewa-dewa lain di langit. Seperti yang diharapkan dari Lord Boargat. Bayi ginsengku memang menguasai skill kebangkitan tipe waktu. Itu dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri berkali-kali setelah penghancuran diri. Siyu tersenyum. Saat Siyu selesai berbicara, seluruh pulau bergetar. Murid dari totem dan tuan yang masih ingin memakan bayi ginseng mengerut dan mereka tiba-tiba menutup mulut. Namun, di saat berikutnya, yang mengejutkan seluruh pulau adalah tidak hanya fluktuasi waktu yang kuat datang dari penghalang percobaan tadi. Pada saat ini, ke arah Dong Huang, seekor burung hantu biru tiba-tiba naik dengan mantap dalam kebingungan. Tuan burung hantu, para guru dan siswa dari Imperial Capital University tiba-tiba melihatnya. Saat ini, yang paling terpana adalah kucing burung hantu. Setelah tertegun, ia tertawa dengan air mata di matanya. Hari ini, aku, penguasa elemen waktu, maju ke dunia totem. Seperti yang diharapkan dariku. Pada saat ini, faksi-faksi di seluruh pulau semakin tercengang. Dong Huang, punya totem elemen waktu lain. Bab 977 Banyak sumber daya. Elemen waktu dikenal sebagai atribut paling langka. Bahkan jika stat utama bukan elemen waktu, selama stat sekunder mengandung sifat waktu, skill dapat dengan mudah menjadi skill dari tingkat stat terkuat. Itu seperti energi dingin beku surgawi yang membekukan waktu. Karena keterampilan inilah naga es dapat dengan mudah hidup selama lebih dari 2000 tahun di tingkat penguasa, masih seperti perawan. Keterampilan elemen waktu saja sudah sangat kuat, dan hewan peliharaan dengan elemen waktu dan bakat waktu bahkan lebih sulit ditemukan. Itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Sebagai contoh, dalam kompetisi dunia ini, di antara lebih dari 100 faksi, selain dari baby ginseng, tidak ada stat hidup transenden sendiri yang merupakan elemen waktu. Di sisi Dong Huang, bayi ginseng yang telah menguasai keterampilan kebangkitan elemen waktu dan bentuk kehidupan elemen waktu tingkat totem tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin negara totem tidak terkejut? Ledakan. Aura besar mekar dari Prediction All. Kucing permata di sampingnya menggigit sapu tangannya dan merasa masam. Saat itu, ketika menembus ke tingkat totem, itu telah mengumpulkan tabungan puluhan tahun dan harus menghadapi ancaman totem sebelum nyaris tidak bisa menembus. Pada akhirnya, Hooligan ini secara misterius mengandalkan prediksi masa depan untuk menerobos dan menjadi totem. Itu benar-benar membuat kucing itu tidak bahagia. Untungnya, setelah mendapatkan cahaya surgawi 9 warna, itu adalah kucing dari level lain. Tidak apa-apa jika burung hantu di depannya menerobos. Sialan, situasi di Imperial Capital University juga mengejutkan Dragon Palace City, terutama Frost Dragon. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang di antara hadirin menerobos saat Siyu bertarung sampai mati? Berbicara secara logis, bukankah seharusnya Siyu dan yang lainnya menerobos setelah bertani monster dan mendapatkan EXP dalam jumlah besar? Tingkat totem. Saat aura burung hantu tiba-tiba meningkat, tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihatnya. Sesaat kemudian, Prediction All yang mengesankan membuka matanya, dan kekuatan totem itu tidak diragukan lagi ditampilkan. Mengapa saya merasa auranya bahkan lebih lemah dari aura saya setelah menerobos? Di samping, suara terkejut kucing permata datang. Prediksi burung hantu. Nenek, aku bukan hewan peliharaan tipe pertempuran. Teriak Prediction All. Negara-negara totem tidak bereaksi terhadap fakta bahwa aura totem dari Prediction All tidak kuat. Mereka masih diam-diam terkejut. Ini sangat normal. Dapat dikatakan bahwa meskipun elemen waktu muncul, aspek lainnya akan dibatasi karena kemampuannya terlalu mirip bug. Misalnya, harga Time Sprite yang menguasai keterampilan surgawi seperti perjalanan ruang waktu adalah kekuatannya tidak boleh terlalu kuat, atau akan mengganggu hukum ruang waktu. Misalnya, burung hantu prediksi telah menguasai keterampilan elemen waktu seperti prediksi masa depan. Selain itu, tidak ada metode serangan kuat lainnya. Itu hanya bisa mengandalkan prediksi masa depan untuk memprediksi pertempuran. Hampir tidak mungkin menghancurkan kota dengan langkah besar. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, baik itu 7 negara atau negara totem, tampaknya hanya ada satu ahli yang dapat menggunakan elemen waktu untuk meledakkan kekuatan pertempuran. Kaisar legendaris pertama Dong Huang, Kaisar Xi. Hanya hewan peliharaan elemen waktunya yang benar-benar menunjukkan kekuatan waktu.
Para perintis seringkali adalah yang paling sulit. Sebagai penjinak binatang legendaris pertama yang mendirikan negara manusia, kesulitan yang dihadapi Kaisar Si saat itu jauh lebih sulit daripada kaisar lainnya. Namun, dia masih menyapu timur. Di antaranya, kontribusi unsur waktu tidak bisa dikatakan kecil. Adapun masa depan, bahkan legenda yang kuat dengan bakat waktu seperti kepala sekolah pertama dari Imperial Capital University hanya memiliki hal seperti Prediction All. Namun, ini semua di masa lalu. Meskipun aura burung hantu telah berkurang, banyak tatapan menelan ludah mereka lagi dan melihat penghalang percobaan yang berantakan. Kebanyakan orang tidak menyangka bahwa hewan peliharaan yang terlihat seperti bayi ginseng ini sebenarnya memiliki elemen waktu. Saat ini, orang hanya bisa menyebutnya baby ginseng. Rasnya pasti bukan bayi ginseng. Bunga ginseng bayi ginseng mana yang bisa menyalakan api sepanjang hidupnya seperti bunga matahari? Mata hijau bayi ginseng mana yang memiliki pola heksagram waktu? Jelas sekali, ini juga monster yang memakai ras suplemen sebagai kulit domba. Setiap orang benar-benar dapat menerima bahwa ras seperti itu telah bermutasi dan berevolusi menjadi ras elemen waktu. Lagi pula, tidak ada gunanya elemen waktu memberikan balapan tambahan. Namun, yang membuat gigi semua orang sakit adalah keterampilan eksplosif dari ras suplemen ini sangat tinggi. Selain itu, ia telah menguasai keterampilan penghancuran diri. Setelah hewan peliharaan tingkat raja dalam keadaan awalnya hancur sendiri, kekuatannya sebenarnya sebanding dengan penghancuran diri dari bentuk kehidupan tingkat totem. Apakah ini masuk akal? Bagaimana tepatnya dia melatih hewan peliharaan itu? Bahkan senior kuno, Ji Mengzu, yang telah melihat Si Yu meledakkan totem dengan matanya sendiri, mau tidak mau tercengang lagi. Mereka merasa bahwa kekuatan penghancuran diri ini bahkan lebih besar dari waktu itu. Di penghalang percobaan, Si Yu dan yang lainnya juga sangat puas dengan kekuatan penghancuran diri. Dia merasa bahwa skill itu tidak sia-sia. Api kehidupan yang mendekati kemahiran sempurna, pengendalian tanaman yang mendekati kemahiran transenden, ini adalah alasan mendasar mengapa kekuatan penghancuran diri baby ginseng sebanding dengan penghancuran diri dari bentuk kehidupan tingkat totem. Pada saat itu, baby ginseng mengubah dirinya menjadi senjata terlarang terkuat. Di bawah gelombang energi, Si Yu dan baby ginseng berada di antara tumpukan mayat besar. Esensi kehidupan melayang di langit. Ini semua diringkas oleh cacing luar angkasa yang telah dimodifikasi oleh pohon surgawi abadi. Keras. Pada saat ini, Si Yu mengungkapkan ekspresi yang sulit di hadapan begitu banyak nutrisi. Bab 978 Banyak sumber daya 2. Energi esensi kehidupan yang memenuhi langit ini sangat besar. Tapi dia tidak tahu apakah dia harus menyerapnya atau tidak. Setelah menyerap ini, dengan situasi baby ginseng saat ini, itu pasti akan menembus ke tingkat penguasa seperti menyerap sumber daya legendaris. Faktanya, bahkan Tuan tidak bisa menahannya. Ada esensi kehidupan yang dipadatkan oleh 5 Space Worms tingkat totem di sini. Setelah menyerap esensi kehidupan mereka, ada kemungkinan besar baby ginseng akan melompat ke level totem. Saat itu, Si Yu pasti akan meledak. Jika dia tahu, dia akan membawa seniornya juga. Dengan cara ini, dengan dia berbagi sebagian beban, seharusnya tidak menjadi masalah bagi bunga selir kekaisaran tingkat raja untuk diperkuat ke tingkat tuan yang tak terkalahkan. Tunggu, mungkin kita bisa mengemasnya dan membawanya pergi. Si Yu melihat EXP yang memenuhi langit dan berpikir keras. Tuan Pohon Dewa Abadi. Si Yu melihat ke arah pohon surgawi abadi melalui penghalang yang rusak dan bertanya, "Maaf, tidak bisakah saya menyerap ini dulu dan dibawa pulang?" Pohon surgawi abadi diam. Keparat. Ini seperti menanyakan apakah dia bisa berkemas jika dia makan prasmanan. Jadilah manusia. Dewa Babi, Xuan Ming, Raja Iblis Naga, dan yang lainnya diam. Astaga, ada apa dengan anak ini? Mereka awalnya menantikan persidangan ini. Menantikan makhluk masa depan yang dibunuh oleh Space Worms dan dikejar oleh mereka. Meskipun cacing luar angkasa ini hanyalah prajurit kecil, menurut mereka, mereka sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Bahkan jika pohon totem itu bisa melawan Space Worm tingkat tuan, itu pasti bukan tandingannya jika melawan Space Worm tingkat totem. Namun, yang mengejutkan banyak dewa, persidangan berakhir tidak lama setelah dimulai. Dengan bantuan skill penghancuran diri dan kebangkitan elemen waktu,
Siyu, bersama dengan para pembudidaya, langsung memusnahkan semua target. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan para dewa ini sebelum persidangan dimulai. Terserah kamu. Pada saat ini, pohon surgawi abadi tidak ingin mengatakan apapun. Ia bahkan menyesal telah mengeluarkan begitu banyak cacing luar angkasa. Akibatnya, pada saat ini, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bayi ginseng itu menggunakan pengontrol tanaman untuk membuat pohon besar. Ya, baby ginseng menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk dengan penuh syukur ke arah pohon dewa abadi. Terima kasih atas jamuan besarnya, Nenek Eternal Divine Tree. Itu mengemasnya dan membawanya pergi. Hal-hal ini, jika bisa dikemas, Siyu dan baby ginseng akan sangat gembira. Dapat dirasakan bahwa esensi kehidupan ini sangat bergizi, terutama untuk kekuatan hidup. Apa artinya ini? Setelah mengumpulkannya, Siyu memiliki suplemen yang menambahkan poin ke keterampilan semu dan suplemen yang menggabungkan keterampilan. Ledakan. Pohon besar itu mulai menyerap esensi kehidupan yang memenuhi langit. Buah-buahan hijau tumbuh dari pohon besar. Pengendalian tumbuhan plus buah mutasi plus nutrisi. Baby ginseng, habisi dia. Pada saat yang sama, Siyu tidak lupa membiarkan baby ginseng membunuh 4 cacing kosmik yang belum sepenuhnya diledakkan. Kekuatan fisik kelompok Space Worms ini masih kuat. Siyu merasa bahwa kekuatan fisik beberapa Space Worms tingkat totem hampir mengejar Bugi dan Eleven. Ini sangat langka di antara totem. Lagi pula, totem seperti kucing bahkan mungkin tidak memiliki 1/10 dari kekuatan fisik Eleven dan lainnya. Berdengung. Buah-buahan terkondensasi satu demi satu. Yi, mati. Pada saat yang sama, baby ginseng menyerang cacing totem yang belum mati total. Fisik cacing totem ini sangat kuat, dan ketika mereka dalam kondisi sempurna, itu mungkin belum tentu dapat menembus pertahanan mereka bahkan jika mereka diserang oleh buah waktu bayi ginseng. Sekarang mereka hampir meledak, lebih mudah menaburkan garam pada luka mereka. Baby ginseng hanya membiarkan cabang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari pohon besar dan menusuk tubuh mereka dalam keadaan waktu. Kemudian, dengan mudah mengakhiri aktivitas hidup mereka melalui perampasan nutrisi dan menyerap nutrisi kehidupan. Pada saat ini, semua kontestan dari negara totem memandang penghalang percobaan dengan ketakutan. Otak beberapa kontestan negara totem yang menyadari bahaya dan mundur dari kompetisi pada menit terakhir bergemuruh. Wajah mereka pucat dan mereka dipenuhi rasa takut yang berkepanjangan. Melihat situasi tragis di penghalang percobaan, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Semua tuan bahkan tidak tersisa dengan ampas. Bahkan pada level totem, 2 telah diledakkan. 4 yang hampir tidak selamat juga mengalami pembantaian yang menyedihkan. Sangat menakutkan. Jika mereka memiliki harapan pada saat itu, mereka mungkin akan menjadi gumpalan jiwa. Tidak buruk. Pada saat ini, karena semakin banyak buah yang terkondensasi, Siyu menjadi semakin bahagia. Esensi kehidupan yang dipadatkan oleh setiap Space Worm tingkat penguasa sebanding dengan sumber daya tingkat 8 dengan kualitas legendaris, dan esensi kehidupan yang dipadatkan oleh Space Worm tingkat totem benar-benar setara dengan sumber daya legendaris. Oleh karena itu, ledakan baby ginseng langsung meledakkan 5 sumber daya legendaris dan lebih dari 40 sumber daya kuasi legendaris. Jika dia memasukkan bunga abadi yang diberikan oleh pohon dewa abadi nanti. Siyu berpikir sejenak. Setelah menelitinya, dia pasti akan memakan bunga abadi. Dengan cara ini, fisiknya akan semakin diperkuat. Kemudian, akan lebih mudah untuk menambahkan beberapa keterampilan semu. Uji coba ini dapat dikatakan telah benar-benar meledakkan semua suplemen yang mungkin diperlukan Siyu untuk menambahkan beberapa keterampilan semu selanjutnya. Ini lebih seperti itu. Siyu merasa ini adalah cara yang benar untuk menghancurkan diri sendiri. Pasti ada manfaatnya. Dapat dibayangkan bahwa setelah dia menerima berkat pohon dunia dan menembus ke level legenda, dia dapat langsung menggunakan suplemen ini untuk menyelesaikan peningkatan kekuatan yang sangat besar terlebih dahulu. Bab 979 Banyak sumber daya 3. Fondasi untuk menambah poin telah meningkat. Setelah itu, dia bisa menjadi mesin penambah yang tidak punya hati. Pada saat itu, kekuatannya akan lumayan. Dia masih sedikit kurang sekarang. Siyu melihat keluar, seolah-olah dia ingin melihat Black Dragon Juggernaut, Tyrant Dragon King, dan Genesis Tree God yang memiliki niat buruk terhadapnya melalui Void. Untuk saat ini,
dia pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Brengsek. Ketika bertemu dengan tatapan Siyu, jantung Genesis Trigat berdetak kencang dan terkejut. Sebagai Dewa Sembilan Nyawa, dia sebenarnya ditakuti oleh Beast Tamer level 6. Raja Naga Berserk, Juggernaut Naga Hitam. Pada saat ini, yang paling marah adalah Genesis Trigat. Hatinya sangat menyesal dan tidak mengerti mengapa dia naik ke kapal bajak laut kedua naga ini. Siyu telah dengan jelas menunjukkan begitu banyak kekuatan pertempuran yang tidak ilmiah sebelumnya, jadi mengapa masih harus bergantung pada keberuntungan. Tidak terasa pohon Dewa Karet sudah mati, tetapi khawatir Siyu akan menargetkan tempat asalnya karena hal ini. Potensi dan kekuatan yang ditunjukkan Siyu sejauh ini cukup untuk membuat mereka para dewa ketakutan. Semakin kuat, semakin takut mereka akan kematian. Apalagi kesempatan untuk menghidupkan kembali tahap mythical tepat di depan mereka. Tanpa warisan surgawi, berkat pohon dunia pasti tidak dapat dijangkau. Mereka bahkan menyinggung monster seperti itu. Itu benar-benar kerugian ganda. Itu sangat konyol, sungguh. Mengaum. Juggernaut Naga Hitam langsung bersembunyi di tempat yang lebih dalam. Raja Naga Tyrant bahkan melihat sosok Siyu dengan tatapan ragu-ragu. Itu sama sekali tidak menyangka bahwa pada titik ini, itu masih tidak dapat mempengaruhi Siyu sama sekali. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Murid Tyrant Dragon King menyempit. Rasanya lebih sulit untuk mempengaruhi Siyu di bawah perlindungan ganda dari Dragon Palace City dan Dong Huang. Juara turnamen dunia kemungkinan besar adalah Siyu. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan kompetisi dunia ini? Dua favorit terbesar untuk memenangkan kejuaraan, kontestan tingkat totem, langsung terbunuh sebelum mereka bisa bertahan hingga kompetisi utama. Mati sebelum mereka bisa memenangkan kompetisi. Memikirkan keturunannya yang dibudidayakan dengan hati-hati sekarat di tangan Siyu begitu saja, pada pemikiran bahwa Siyu adalah penyebab di balik merebut orang-orang percaya, Raja Naga Tiran merasa itu tak tertahankan. Itu benar-benar ingin pindah kembali ke 10 tahun yang lalu dan membunuh Siyu dalam bentuk anaknya terlebih dahulu. Tentu saja, negara-negara totem yang telah mendengarkan sihir Juggernaut Naga Hitam dan Raja Naga Tiran tetapi asal-usulnya tidak menjadi pucat ketika mereka melihat kontestan mereka mati secara tragis. Pada saat ini, ketika banyak kontestan dari negara totem melihat Siyu, kaki mereka sudah lemah. Bahkan kartu truf dari faksi demigod seperti Hutan Malam Gelap dan Kerajaan Iblis memiliki ekspresi pucat. Mereka tidak tahu bagaimana berpartisipasi dalam kompetisi dunia berikutnya. Kebangkitan penghancuran diri yang tak terbatas dan meteorit yang jatuh dari langit, apa gunanya bertarung? Ini bahkan belum termasuk Blue Sea Sprite yang konyol dan Siyu sendiri, yang juga sangat kuat setelah dirasuki. Selain itu, bagaimana Wind Kirin dari Mythical Rache bisa lemah? Tidakkah mereka melihat bahwa angin keberuntungan membuat binatang suci itu sedikit berdarah? Jika dikatakan bahwa berbagai negara masih memiliki harapan sebelumnya, tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat Siyu membunuh dua totem secara berurutan dalam sekejap, mereka benar-benar ketakutan. Mereka merasa bahwa kompetisi dunia ini tidak cocok untuk diikuti oleh para tuan. Hanya di tingkat totem akan ada tiket masuk. Selain itu, ada kemungkinan besar untuk dibunuh secara instan oleh monster yang lewat. Apa-apaan? Pada saat ini, sudut mulut para dewa dari negara totem dan legenda negara manusia berkedut. Hati mereka bergetar. Tidak hanya warganya yang tercengang, tetapi mereka juga merasa sangat sulit untuk menerimanya. Mereka tidak mengerti mengapa Dong Huang memiliki monster seperti itu. Mengapa setiap hewan peliharaan Siyu begitu aneh. Pada saat itu, jika ada orang yang lebih bersemangat dan ingin melawan Siyu, itu mungkin Dewa Banteng Emas. Pada saat ini, tatapan Dewa Banteng Emas menyala. Awalnya, masih khawatir meteorit naga hijau tidak akan dapat memuaskannya dalam percobaan berikutnya. Tetapi jika penghancuran diri yang mengandung kekuatan api dan cahaya ini dimasukkan, rasanya darahnya sudah mendidih. Seperti yang diharapkan, itu menatap Siyu. Orang ini harus menjadi orang yang bisa membiarkannya bertarung sepuasnya setelah bangun. Memikirkan kekuatan Siyu, Dewa Banteng Emas mau tak mau meregangkan ototnya. Sesaat kemudian, Siyu selesai mengumpulkan semua buah kehidupan. Dia membawa baby ginseng keluar dari penghalang dengan sopan dan melihat ke pohon Dewa Abadi. Sudut mulut Raja Iblis Naga berkedut. Tidak disangka sidang ke-6 masih akan diambil oleh Siyu. Ini membuatnya merasa bahwa yang ketujuh kemungkinan besar masih Siyu. Tidak,
Atau lebih tepatnya, di antara mereka, hanya si Yu yang bisa membuat sapi itu mengakuinya. Ambil, kinerjamu, tidak buruk. Melihat persidangan yang berantakan, pohon Dewa Abadi mengeluarkan bunga abadi 7 warna yang berisi kekuatan hidup yang kuat dan melemparkannya ke si Yu. Terima kasih. Berdengung. Saat bunga abadi mendarat di tangan si Yu langsung merasa nyaman. Makanlah dan umurnya akan segera bertambah 10.000 tahun. Seseorang memiliki kekuatan hidup yang sebanding dengan tingkat dewa. Ne tidak akan pernah decrepivi dan mempertahankan kondisi puncaknya. Namun, dia hanya ingin tahu apakah kekuatan abadi dari sumber daya tingkat dewa ini dapat mengimbangi poin tambahan dari keterampilan dewa. Bab 980 Banteng Emas Dewa Kuno 1. Hei, 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 bukankah ini giliranku selanjutnya? Setelah bunga abadi mendarat di tangan si Yu, Dewa Banteng Emas di langit tidak bisa lagi menahannya. Itu adalah pertempuran Dewa Kuno untuk memulai. Saat pohon dunia membangunkannya dan memintanya untuk menjalani uji coba, Dewa Banteng Emas Kuno sudah memikirkannya. Itu secara pribadi akan melawan makhluk masa depan dan melihat seberapa jauh mereka bisa menyenangkannya. Itu berdiri di langit, matanya terbakar dengan api. Saat ini, banyak faksi tiba-tiba melihat Dewa Banteng Emas, masih belum pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh si Yu barusan. Jadi ada sidang lagi. Awan gelap berlama-lama di atas kepala banyak faksi. Saat ini, mereka tidak lagi tertarik dengan persidangan ini. Rasanya seperti disiapkan untuk si Yu lagi. Apa percobaan Dewa Banteng Emas lagi? Sepertinya, ingin berkelahi dan ingin peserta menyenangkannya. Dengan kata lain, itu masih merupakan pertempuran kekuatan pertempuran. Banyak faksi sebenarnya tidak meragukan kekuatan Dewa Kuno Banteng Emas. Ini karena para arkeolog barat pernah secara arkeologis memecahkan reruntuhan dari era mitos. Reruntuhan mitikal ini dibangun oleh pengikut Dewa Banteng Emas kuno. Itu merekam hasil pertempuran kuat Dewa Emas Banteng kuno. Dewa kuno Banteng Emas pernah menyerang dewa dengan tubuh non-ilahi. 5. Ia tidak pernah berhenti berkelahi dan suka berkelahi. Setelah memasuki alam dewa, ia bahkan memiliki rekor pertempuran mengalahkan puluhan dewa. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, Barat menyebutnya pertempuran dewa kuno. Menghadapi dewa seperti itu, bahkan Tuan yang tak terkalahkan seperti malaikat jatuh tidak dapat membayangkan bagaimana mereka bisa menyenangkan dewa ini lebih baik daripada penghancuran diri dan meteorit. Klon pohon dunia juga memandang Dewa Banteng Emas kuno dengan sakit kepala. Dewa-dewa lain tahu bahwa mereka lemah sekarang dan pulih dengan patuh. Banteng emas dewa kuno ini masih sangat keras kepala. Namun, klon pohon dunia tahu banyak tentang bakat dan kekuatan Dewa Banteng Emas kuno. Itu harus dianggap sebagai dewa peringkat di tingkat pertama dari binatang surgawi yang tersisa di planet biru pada puncaknya. Meskipun masih kalah dengan dewa-dewa terkemuka yang telah meninggalkan planet biru, itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara dewa-dewa baru. Pada saat ini, semua orang memandang Dewa Banteng Emas kuno, yang telah meledak dengan kekuatan, dan memandang si Yu. Jelas bahwa si Yu pasti akan berpartisipasi dalam persidangan ini. Pertarungan dengan Dewa Kuno Banteng Emas. Dengan kinerja meteorit dan penghancuran diri yang berlebihan, itu pasti bisa membuat Banteng Emas Dewa Kuno ini bahagia. Lagi pula, Dewa Kuno Banteng Emas sendiri baru saja mengatakan bahwa tangannya ingin menghancurkan beberapa meteorit untuk pemanasan. Agaknya, itu sudah menargetkan si Yu. Adapun kata-kata Dewa Banteng Emas kuno, tidak ada yang meragukannya. Bagaimanapun, itu adalah dewa kuno pertempuran yang telah melangkah ke alam dewa. Belum lagi tingkat dewa, bahkan jika itu adalah dewa yang telah menguasai keterampilan setengah dewa, mereka tidak akan takut dengan naga hijau dan ginseng bayi si Yu jika mereka menekan mereka ke tingkat yang sama dan mengandalkan keterampilan mereka, kecakapan. Mungkin, melalui uji coba Dewa Banteng Emas kuno, mereka bisa melihat batas si Yu. Juggernaut naga hitam dan para dewa lainnya berpikir dengan tatapan yang dalam. Pada saat ini, Dewa Banteng Emas kuno benar-benar melewati sosok kontestan lain dan mengarahkan pandangannya pada si Yu. Manusia, kamu pasti tidak akan melewatkan persidanganku, kan? Aku berharap untuk bertarung denganmu. Namun, kamu baru saja bertarung berturut-turut beberapa kali. Aku akan memberimu istirahat. Ketika sisanya selesai, kamu bisa melawanku lagi. Sebenarnya, tidak perlu istirahat,
Siyu menatap Dewa Kuno Banteng Emas dan berkata, pertempuran barusan tidak menghabiskan banyak kekuatan kita. Petik 2. Karena Lord Divine Spirit ingin bertarung, ayo bertarung secara langsung. Setiap orang, bahasa manusia, setelah berurusan dengan 2 totem berturut-turut, dia berkata bahwa tidak ada konsumsi. Bocah cilik, istirahat saja jika aku menyuruhmu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Siyu, Dewa Banteng Emas Kuno mengerutkan kening dan berkata, jarang bertemu lawan yang baik. Itu tidak bisa melawan Siyu di puncaknya. Dalam hal ini, itu akan terasa tidak bahagia. Siyu benar-benar tidak perlu. Gerakan yang digunakan Bugi telah disimpan sebelumnya. Setelah baby ginseng dihidupkan kembali, langsung penuh. Yang terpenting, Siyu tidak berniat membiarkan Bugi dan baby ginseng bertarung. Namun, Dewa Banteng Emas Kuno tidak setuju dengan ini. Pada saat ini, Dewa Kuno Banteng Emas dengan paksa membiarkan Siyu beristirahat, dan pandangannya tertuju pada kontestan penguasa tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya yang hadir. Misalnya, Pangeran Dark Elf dari Dark Knight Forest, Pangeran Malaikat Jatuh dari Kerajaan Iblis. Suaranya seperti tungku. Meskipun kamu sedikit lemah, kamu bisa melakukannya. Datang dan lakukan pemanasan denganku dulu. Apa? Setelah mendengar itu, Pangeran Dark Elf, Pangeran Malaikat yang jatuh, dan yang lainnya merasa sangat terhina. Dia memberikan perhatian khusus pada Siyu dan menganggapnya sebagai lawan utama. Di mata Dewa Banteng Emas Kuno, mereka hanya bisa dianggap sebagai alat pemanasan. Ini terlalu berlebihan. Berhentilah berlama-lama. Kalian semua tuan, kan? Saya telah menekan level saya ke level raja. Jika Anda dapat memaksa saya menjadi kerugian dalam keadaan ini, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Dewa Banteng Emas Kuno menyeringai dan berkata dengan dominan. Mendengar itu, ekspresi Pangeran Dark Elf, Pangeran Malaikat Jatuh, dan kontestan lainnya berubah lagi. Saat itu, persidangan sudah mencapai babak terakhir. Siyu diusir oleh Dewa Banteng Emas Kuno untuk beristirahat. Itu menarik Pangeran Dark Elf, Pangeran Malaikat Jatuh, dan kontestan lainnya untuk melakukan pemanasan. Pada titik ini, tidak lagi sulit bagi banyak faksi untuk menentukan bahwa warisan terakhir Dewa Banteng Emas Kuno pasti masih diberikan kepada Siyu. Lagi pula, semua orang telah melihat kekuatan Siyu. Dia harus menjadi yang terkuat di antara semua kontestan saat ini. Ini membuat berbagai faksi sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama, mereka ingin tahu bagaimana pohon dunia mengatur kompetisi dunia berikutnya. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung? Siyu, bagus sekali. Dan baby ginseng juga. Setelah Siyu kembali ke Dong Huang, Presiden Lin, Kucing Permata, dan yang lainnya sangat bersemangat. Kekuatan penghancuran diri baby ginseng terlalu kuat. Bahkan penghalang yang diketahui pohon surgawi abadi hampir hancur total. Beristirahatlah dengan baik. Selama kita melawan banteng emas dewa kuno itu lagi, semua percobaan akan berakhir, kata Presiden Lin bersemangat. 7 warisan percobaan semuanya jatuh ke tangan Dong Huang. Siapa lagi yang tersisa? Baiklah. Siyu tersenyum dan berkata, baiklah. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan Dewa Kuno Banteng Emas. Ye Xing, Divine Bell, Zheng Hai, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Apakah itu masih perlu? Tidak peduli seberapa kuatnya, kontestan lain pasti tidak sekuat itu. Pada akhirnya, warisan percobaan pasti akan tetap menjadi miliknya. Di antara mereka, hanya Presiden Lin yang memperhatikan semangat juang yang juga muncul dalam diri Siyu. Dia tiba-tiba tertegun. Siyu, jangan bilang kamu di sini untuk melihat kekuatannya dengan niat mengalahkan banteng emas Dewa Kuno. Kata-kata Presiden Lin mengejutkan legenda Laut Tirani di sekitarnya, Kucing Permata, Ye Xing, Lonceng Surgawi, dan yang lainnya. Tunggu sebentar, apa yang dikatakan Presiden Lin? Siyu ingin mengalahkan dewa ini. Benar-benar lelucon. Itu adalah dewa. Bahkan seorang dewa adalah keberadaan yang tidak terjangkau. Itu adalah dewa. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka memandang Presiden Lin dengan tidak percaya, tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Meskipun naga hijau dan baby ginseng Siyu sangat kuat, itu tidak cukup, bukan? Kekuatan meteorit naga hijau membuat para dewa itu memblokirnya dengan sangat mudah.
Meskipun penghancuran diri baby ginseng telah menghancurkan penghalang, penghalang itu mungkin hanya salah satu dari banyak metode tidak penting dari pohon surgawi abadi. Mereka belum menunjukkan keterampilan surgawi mereka yang sebenarnya. Sebagai dewa pertempuran kuno, Dewa Banteng Emas pasti memiliki keterampilan surgawi pertempuran tertinggi yang melebihi semua makhluk di dunia modern. Mustahil untuk dikalahkan. Nyatanya, bisa sedikit melukai Dewa Banteng Emas kuno seharusnya merupakan pencapaian yang sangat besar. Presiden Lin, bagaimana Anda tahu? Siyu sangat terkejut. Kamu juga sudah melihatnya. Karena dewa-dewa itu telah tidur selama miliaran tahun, selain hukum dunia yang tidak lengkap, keadaan mereka sangat lemah. Keterampilan surgawi pasti telah ditekan dan menjadi keterampilan semu. Seharusnya hanya setara dengan ras mythical di tingkat tuan. Lord Laisan bahkan terpengaruh oleh skill keberuntungan Win Kirin. Jika kita benar-benar bertarung, kekuatan mereka saat ini belum tentu sebanding dengan demigod. Mungkin, ini gila. Pada saat ini, Ye Xing, Divine Bell, dan yang lainnya merasa Siyu gila. Zhou Yun, Gao Xuan, Ji Feng, dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan menatap Siyu, yang sedang menganalisis dengan serius, dengan tak percaya. Apa yang dikatakan anak ini? Dia benar-benar ingin mengalahkan dewa. Dan menggunakan kekuatan para dewa saat ini belum tentu lebih baik daripada para dewa untuk membuktikan kemungkinan kemenangan. Apa lelucon? Hahaha. Pada saat yang sama, di medan perang, Pangeran Dark Elf, yang pertama kali ditarik oleh Dewa Kuno Banteng Emas, menerima pukulan yang menyedihkan. Banteng Emas Dewa Kuno yang besar berubah menjadi manusia banteng. Seluruh tubuhnya seperti air logam yang terbakar, dan ototnya ganas. Cahaya keemasan melilit tubuhnya. Sebagai penguasa yang tak terkalahkan, kedalaman super dari Pangeran Dark Elven mendarat di Dewa Banteng Emas yang menekan kekuatannya di tingkat raja, tetapi sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Namun, sebaliknya, Dewa Kuno Banteng Emas hanya menamparkan dengan telapak emas. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh cahaya keemasan besar seketika tampak seperti getaran spasial, merusak tubuh Pangeran Dark Elf sampai berlubang, membuat pupilnya memutih dan tubuhnya hancur. Itu langsung menabrak tanah dan menciptakan lubang besar. Bagaimana itu? Tubuh dewa kontrol logamku. Ini bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan tatanan alam. Mengapa kamu jatuh bahkan sebelum aku menggunakan kekuatan apapun? Di lubang besar, Pangeran Dark Elf memuntahkan darah dengan gila, kaget. Ketika adegan ini jatuh ke mata semua penonton, mereka hanya bisa memiliki ekspresi terkejut dan meragukan keaslian kata-kata Dewa Banteng Emas kuno. Menekan kekuatan ke tingkat raja. Tingkat raja, menghadapi langkah besar dari seorang penguasa yang tak terkalahkan, tidak ada yang terjadi. Faktanya, itu bisa sangat melukai tuan yang tak terkalahkan dalam satu pukulan. Celepuk. Pada saat itu, ketika Pangeran Dark Elf diratakan oleh telapak tangan Dewa Banteng Emas kuno, Bistamer manusia legendaris yang bertugas memperkuat Pangeran Dark Elf tidak jauh dari sana melihat tatapan Dewa Banteng Emas kuno dan ekspresinya langsung membeku. Dia duduk di tanah. Tidak, jangan bunuh aku. Sangat lemah. Pada saat ini, Dewa Kuno Banteng Emas melatih tinju dan kakinya dengan bosan, sangat tidak puas dengan kekuatan Pangeran Dark Elf. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Dewa Kuno Banteng Emas masih bisa menunjukkan ekspresi tenang di hadapan meteorit dan penghancuran diri seperti itu. Kekuatan seperti monster, bahkan jika ditekan ke tingkat raja, itu masih bisa mengalahkan penguasa yang tak terkalahkan. Golden Bull, kamu terlalu pengganggu. Di udara, Lai Sanjun, Dewa Babi, Xuan Ming, dan dewa lainnya tidak bisa tidak berkata. Dia bahkan menggunakan skill prototipe dari skill Divine. Tubuh surgawi kontrol logam adalah keterampilan prototipe dari keterampilan tubuh surgawi yang dikuasai oleh Dewa Kuno Banteng Emas. Itu mirip dengan cahaya surgawi 9 warna dari rusa surgawi suci. Itu bisa dikatakan sebagai skill terkuat di bawah Golden Bull Ancient God Divine Skill. Itu memiliki atribut yang tidak bisa dihancurkan dan kemampuan kerusakan serangan yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah skill fisik elemen logam yang paling dekat dengan hukum logam. Maaf, aku tidak punya kebiasaan menggunakan skill lain. Saya telah mendedikasikan semua kultivasi saya untuk tubuh saya ini. Dewa Kuno Banteng Emas menyeringai dan berkata, itu sebabnya saya menekan level saya ke tingkat raja.
Aku sudah merawat bocah-bocah kecil ini dengan baik. Berikutnya, Dewa kuno banteng emas tertawa dan melihat ke arah kerajaan iblis, ke arah malaikat jatuh yang pucat. Anak-anak, jangan takut. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku dalam keadaan ini, bagaimana kamu bisa menghadapi krisis di masa depan? Bagaimana dengan ini? Baik itu keadaan yang lebih kuat atau keterampilan surgawi, selama Anda bisa memaksa saya keluar, Anda menang. Ayo, dalam menghadapi tantangan Dewa Banteng Emas kuno, Tuan yang tak terkalahkan dari faksi totem mundur selangkah dengan ekspresi waspada. Enyah, ini jelas intimidasi.